أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lihatlah figur Abu Bakar dan kita angkat kisah yang menarik sekali dari kisah Isra dan Mi'raj. Tidak asing lagi, surah nomor 17 dalam Al-Quran, surah Al-Isra menjelaskan masalah itu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar dari para ustadz, dari para kiai tentang kisah Isra Mi'raj. Tapi izinkan saya menyampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman atau hikmah dari sisi yang lain. Ya. Nabi SAW menceritakan diri beliau mengatakan, satu malam, pada saat saya sedang tidur, ada dua riwayat. Tidur di rumah, ada riwayat lain tidur di Masjid Haram Makkah. Maka Jibril datang kepadaku dan membawa burak. Dan burak ini kata Nabi SAW adalah antara kuda sama keledai, bagal ya, seperti bagal. Bagal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Kata beliau, maka datanglah burak bagal berwarna putih bersayap, dan saya pun naik ke atasnya. Dimanapun matanya melihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Kemudian saya tiba di Palestina dan saya mengikat tali kekangan burak di sebuah tempat di Masjid Aqsa, di mana semua nabi-nabi mengikat tali kuda kekangannya di situ. Dan sampai sekarang kalau Bapak Ibu ke Masjid Aqsa, ada di sisi kanannya masjid, kalau menghadap kiblat, turun sedikit tangga, di bawah itu ada seperti kuningan bulat, itu diyakini adalah tempat mengikatnya burak oleh Nabi SAW. Yang jelas, Nabi SAW mengatakan, lalu saya pun masuk ke Masjid Aqsa, lalu saya bertemu dengan nabi-nabi, ruh para nabi Allah kumpulkan, lalu saya mengimami mereka sholat, kemudian saya pun keluar, lalu saya dimi'rajkan ke langit, saya menembus 7 lapis langit. Di langit pertama saya bertemu dengan Adam, ya, dua nabi sepupu ya, Isa dan Yahya. Kemudian di langit ketiga saya bertemu dengan Harun, di langit keempat ketemu dengan Idris, langit kelima ketemu dengan Yusuf, langit keenam ketemu dengan Musa, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Tentu di sini Bapak Ibu sekalian, kisah Isra Mi'raj panjang ya, karena Nabi SAW waktu ketemu sama nabi-nabi ini ngobrol, sempat ngobrol. Tapi saya tidak bahas itu, karena kita bukan sedang membahas Isra Mi'raj, kita sedang membahas tokoh kita Abu Bakar. Nabi SAW mengatakan, sampai saya tiba di langit ketujuh, tiba di Sidratul Muntaha, maka Jibril berkata, hai Muhammad, tugasku hanya sampai di sini. Ada beberapa athar menyebutkan, kalau saya melewati batas ini bisa hangus. Maka Nabi SAW pun menerima perintah sholat dari Tuhannya. Awalnya 50 waktu sholat. Kemudian turun Nabi SAW ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim, tidak bicara apa-apa. Langit ke-6 ketemu Musa AS. Musa tanya, hai Muhammad, berapa yang diperintahkan sholat oleh Tuhanmu? 50 waktu sholat. Kata Musa AS, minta lagi, ringankan, umatmu tidak akan mampu. Nabi SAW bilang, saya pun balik, minta keringanan. Allah ringankan 5, sisa 45. Turun langit ke-6, ditahan lagi sama Musa. Berapa hai Muhammad? 45, masih berat. Minta lagi keringanan. Terus saja kata Nabi SAW, saya ditahan oleh Musa, sampai tinggal 5 saja. Itu pun Musa masih berkata, minta keringanan hai Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita diperintahkan 50 waktu sholat. Per 15 menit azan. Siap nggak sholat? Sekarang aja 5 waktu sholat masih keteteran gitu kan. Kalau 50 waktu sholat luar biasa. Jadi Nabi Musa AS punya jasa besar ya. Kata Nabi SAW, saya pun berkata, saya sudah malu kepada Tuhanku. Maka Allah pun berfirman kepadaku, kata Nabi SAW, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat, tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap pahala bagi umat Islam dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka kata Nabi SAW, saya pun pulang ke Palestina, ringkas ceritanya, kemudian saya pun pulang ke Mekah. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, waktu itu tiba di Mekah sudah pagi, udah mulai terbit matahari. Beliau duduk di depan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW merenungi kejadian tadi malam nih. Lewat satu orang, tokoh Quraisy yang terkenal dan diberikan julukan oleh Nabi SAW dengan Fir'aunnya umat ini. Siapa dia? Ada yang tahu? Abu Jahal ya. Abu Jahal ini Bapak Ibu sekalian, Jahal itu artinya bodoh ya.
Kalau Abu Jahal berarti super bodoh ini. Ini Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian, di Mekah, waktu itu kedudukannya seperti Raja Mekah. Dan namanya di Mekah Abu Hakam. Hakam itu orang bijaksana, karena dianggap cerdas. Dia cerdas. Dianggap sangat cerdas, orang kaya, orang cerdas gitu kan. Diberikan juga Abu Hakam. Ada alasannya kenapa dikasih julukan Abu Jahal oleh Nabi SAW. Jadi Abu Jahal ini, Bapak Ibu sekalian, setiap malam kalau orang Mekah sudah tidur, dia datang diam-diam ke rumah Nabi untuk dengarin ayat Al-Quran. Jadi kalau misalnya meja ini kita ibaratkan, ini contoh saja rumah atau dinding masjid ini, maka Abu Jahal ada di sudut rumah. Rupanya Abu Sufyan juga ada di sebelah sana. Pimpinan orang Quraisy yang lain. Ada satu lagi temannya di belakang. Mereka dengarin sampai pagi. Hari pertama mereka dengar, waktu mereka bubar, takut orang Mekah tahu, ketemu tiga-tiga nih. Lalu saling tanya, ngapain di sini? Dengarin ayat dari Muhammad. Kita ini pemimpin Mekah, harus berhenti. Kalau enggak nanti bahaya nih. Sepakat nih, enggak lagi mau ngulangin. Rupanya besok malam ngulangin lagi tiga-tiganya. Karena dia pikir temannya enggak bakal datang. Penasarannya dengan Al-Quran, karena turun dalam bahasanya. Bayangkan kalau Al-Quran turun dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, bicara yang kita ngerti, kan gitu. Itu orang Mekah begitu, dia ngerti dalam bahasa Arabnya gitu kan. Maka mereka ulangi, ketemu lagi pagi, janjian lagi. Sampai 3 hari. Setelah 3 hari, Abu Sufyan sama temannya lagi satu bilang, kita ini bukan anak kecil. 3 hari kita dengarin apa yang Muhammad baca, dan bagaimana menurutmu? Oh, menurut saya bagus. Bahkan ada yang saya mengerti, ada yang saya tidak mengerti. Tapi bagus ajarannya. Ngajaran kepada tauhid, mengesahkan Allah, nggak boleh sembah berhala, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Baik, kita tanya Abu Hakam, kata mereka. Tanya Abu Hakam. Nah ini alasan kenapa julukannya orang Islam bilang Abu Jahal. Supaya Bapak Ibu tahu. Pergilah 2 orang ini, Abu Sufyan sama temannya, ke rumah Abu Jahal. Wahai Abu Hakam, kita bukan anak kecil. Sudah 3 hari kita dengarkan apa yang Muhammad sampaikan. Bagaimana menurutmu? Abu Jahal tundukkan kepala lalu dia angkat, dia mengatakan, demi Allah saya tahu apa yang Muhammad ajarkan benar. Dia tahu, benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kau kan pimpinan kami. Kalau kau beriman, semua orang Mekah beriman. Dia bilang, ini alasannya, fanatisme kesukuan. Dia bilang, dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing di Mekah. Kalau suku Muhammad memberikan minum dan makan jemaah haji, maka sukuku juga lakukan. Kalau suku Muhammad membuat pasukan untuk membela Mekah, maka sukuku juga buat itu. Sekarang di sukunya Muhammad keluar Nabi. Muhammad ngaku Nabi. Di sukuku tidak ada Nabi. Maka pasti sukuku akan kalah. Gara-gara itu saya tidak mau beriman. Ini kan kebodohan Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat itu kalau dia beriman, dia panen pahala 1 Mekah. Dia nggak mau. Maka dia bilang, saya mengambil keputusan selamanya saya tidak akan beriman. Setelah Nabi SAW dengar itu, Nabi bilang, Abu Jahal. Orang ini goblok betul. Luar biasa. Kenapa dia nggak mau beriman? Baik, itu julukan Abu Jahal. Abu Jahal ini benci sekali dengan Islam, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, karena dia anggap saingannya. Waktu Nabi SAW pulang Isra Mi'raj, lagi dulu depan Ka'bah merenungi kejadian tadi, lewat nih si Abu Jahal. Abu Jahal bilang, hai Muhammad, apa yang membuat mengolong-olong seperti itu? Kenapa kamu begitu kayak orang bingung? Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, dengan polos dia ceritakan, tadi malam datang kepada saya Jibril, bawa borak itu kuda begini, bersayap, terbang ke Palestina. Sekejap mata, di mana matanya melihat sudah kakinya di sana. Sekejap mata. Kemudian saya ketemu dengan nabi-nabi A, B, C, D, naik langit, ketemu nabi, perintah sholat, kembali lagi. Palestina kembali lagi ke Mekah. Ringkas ceritanya, tentu Isra Mi'raj panjang. Nabi SAW menceritakan ke Abu Jahal. Dan pertama kali Abu Jahal duduk dengar dari Nabi nih. Apa kata Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian? Sekarang saatnya Muhammad dihancurkan. Ini kebohongan besar. Kuda bersayap. Dari mana ceritanya kuda bersayap? Belum lagi perjalanan Mekah Palestina waktu itu, Bapak Ibu sekalian, sebulan dengan kuda tercepat. Abu Jahal bilang, Bapak Ibu sekalian, hai Muhammad, apakah kamu menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami dan laki-laki terbaik kami sebulan? Kamu tempuh dalam 1 malam.
Berarti pulang pergi harusnya 2 bulan. 1 malam. Kata Nabi SAW, iya. Apa kata Abu Jahal? Wahai Muhammad, kalau saya kumpulin masyarakat Mekah semua, mau cerita nggak? Kata Nabi SAW, tentu saja. Nabi dengan polosnya, wahyu. Tapi bagi Abu Jahal ini sebuah hal yang luar biasa. Begini saja Bapak Ibu sekalian, saya kasih rasional. Supaya kita tahu bagaimana bobotnya kejadian pada saat itu ya. Kalau sekarang di masjid ini, ada orang Bapak Ibu sekalian yang bilang, saya tadi 2 jam yang lalu baru take off dari Jakarta. Dan sekarang sudah tiba di California. Percaya nggak kira-kira? 2 jam. Walaupun sudah ada pesawat ya. Begitu rasionalnya zaman itu. Mereka tahu kendaraan tercepat kuda. Dan Mekah Palestina sebulan. Itu kalau non-stop. Laki-laki yang kuat, kudanya sempurna. Berarti kalau orang santai-santai bisa 2 bulan baru sampai. 2 bulan pulang pergi. Dapat dengan 1 malam. Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang, hai Muhammad, ceritain orang Mekah kalau saya kumpulin. Mau. Abu Jahal bukan mau ceritain orang Mekah supaya tahu keajaiban ini. Mau hancurin Nabi Muhammad SAW. Maka waktu Nabi bilang iya, dipegang tangannya Nabi SAW, naik ke Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais, Bapak Ibu sekalian, sebuah bukit yang ada di dekat Safa Marwah. Ya. Bukit ini khusus untuk menyampaikan iklan. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Sekarang bisa informasi dari HP, bisa email, bisa apalah, medsos banyak ya. Zaman dulu nggak bisa. Jadi kalau ada informasi, harus ada 1 orang naik ke Bukit Abi Kubais lalu teriak, hai penduduk Mekah, ada kejadian begini, ada kejadian begitu. Misal ada pasukan musuh mau menyerang, misal ada tokoh masyarakat yang mati, apalah ya. Dan yang naik di Bukit Abi Kubais waktu itu Bapak Ibu sekalian harus budak, nggak boleh orang sembarangan. Dan harus dia, kalau dia mati digantiin anaknya. Kalau ada orang lain naik bisa dipenggal lehernya. Karena orang naik berarti ada informasi penting. Waktu itu Abu Jahal memegang tangan Nabi SAW, membawa Nabi naik ke situ, ke Bukit Abi Kubais. Orang-orang Mekah pertama kali lihat Bukit Abi Kubais ada 2 orang, biasanya 1 orang. Mereka kumpul. Waktu mereka dekat, mereka kaget. Yang di atas gunung ini, bukit ini, Nabi Muhammad SAW, orang terpercayanya Mekah, dan Abu Jahal yang mereka anggap raja mereka. Maka orang muslimnya berkumpul karena Nabi SAW, orang kafirnya berkumpul karena Abu Jahal. Maka setelah kumpul semua, kata Abu Jahal, hai penduduk Mekah, hai Quraisy, sebentar lagi Muhammad akan menyampaikan kepada kalian berita penting. Dengarkan baik-baik. Maka mereka pertama kali dengar Abu Jahal suruh dengar apa yang Nabi Muhammad SAW ucapkan. Bapak Ibu perlu tahu ya, sebelum kejadian Isra Mi'raj ini, Abu Jahal mengeluarkan instruksi orang Mekah, jangan pernah dengar 1 huruf pun dari lisannya Muhammad. Dia penyihir. Sekarang dia suruh dengar. Orang-orang Mekah siap dengar. Maka kata Abu Jahal, hai Muhammad, bicaralah. Nabi Muhammad SAW dengan polosnya Bapak Ibu sekarang sampaikan, telah datang kepada saya Burak, Jibril, kuda terbang bersayap, ABCD sampai selesai. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekarang untuk diceritain? Penduduk Mekah yang kafir bertambah kufur. Mereka saling bisik sama lain, ini Muhammad gila. Dari mana kuda bisa bersayap, bisa terbang ke Palestina 1 bulan? Ini aja kita nggak percaya, apalagi naik ke langit ketemu Tuhannya. Tambah ngawur ini. Mereka tambah kufur. Yang sudah beriman di kalangan sahabat sempat ragu sebagian mereka. Benar nggak ini? Tapi ini Nabi. Gitu kan? Abu Jahal tuh lihat keadaan tersebut, itu target dia. Dia pun turun dari bukit sambil membisikkan dirinya sendiri, dia bicara. Tapi ada sahabat Nabi yang dengar waktu itu. Dia bilang, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Lalu dia turun menuju ke Bukit Abi Kubais. Maaf, dia menuju ke Darun Nadwa. Darun Nadwa ini Bapak Ibu sekalian seperti tempat perkumpulan lah. Mungkin Bapak Ibu di kota ini kumpulnya di masjid ini misalnya ya. Dan Darun itu tempat kumpulnya mereka. Bukan tempat ibadah, tapi tempat mereka ngumpul tokoh-tokoh Quraisy untuk mecahin permasalahan Mekah. Maka dia kesana udah mengatakan, hai Quraisy, kata Abu Jahal, berita gembira. Agamanya Muhammad sudah habis. Kita nggak perlu lagi repot perangi dia. Kata mereka, kenapa wahai Abu Hakam? Kata Abu Jahal, karena lihat sendiri keadaannya. Muhammad telah dikelilingi orang-orang di dekat Bukit Kubais dan dia telah mengarang-arang berita bohong. Kata Muhammad, lalu Abu Jahal ceritain teman-temannya. Dia nggak sadar ini dia sedang menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan. Dia sebarin.
Katanya datang kepadanya malaikat bernama Jibril, katanya datang burak kuda putih bersayap, katanya terbang secepat di mana mata dia memandang, kakinya sudah di sana sampai ke Palestina, lalu dia sholat di sana, imami nabi-nabi dan naik ke langit, turun sampai ke sini. Panjang lebar Abu Jahal ceritakan. Teman-temannya semua ragu, benar atau bohong. Mereka katakan penyihir lah, pendusta lah. Waktu itu kebetulan ada beberapa sahabat Nabi yang tahu sumber masalahnya Abu Jahal. Maka mereka dengar, sahabat dengar Abu Jahal bilang, ada satu orang lagi. Kalau satu orang ini berhasil kita goyahkan imannya, maka sudah habis agamanya Muhammad. Kata mereka, siapa? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Ini tokoh kita yang sedang kita ceritakan nih. Abu Bakar waktu itu Bapak Ibu sekalian kebetulan ada di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Pergilah Abu Jahal dengan teman-temannya nih jalan, diikuti dengan orang-orang Muslim, sahabat. Pertama kali dalam sejarah Mekah, Bapak Ibu sekalian, orang Muslim sama orang kafir jalan bersama waktu itu. Yang ada orang-orang kafir suka nyiksain orang Islam gitu kan. Tapi penasaran, apa yang Abu Bakar mau bilang? Umat ini sudah bimbang. Begitu tiba di kebun, Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar keluarlah. Keluar Abu Bakar, lihat, tumben ini. Kok Abu Jahal datang ke kebunnya? Belum pernah terjadi. Sama tokoh-tokoh Quraisy dan pertama kali dalam sejarah Mekah orang beriman sama orang kafir jalan bersama. Lalu kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu Muhammad telah gila. Masa dia ngarang cerita bohong? Katanya. Kemudian Abu Jahal ceritain Abu Bakar. Abu Bakar ini belum dengar cerita Isra Mi'raj ini. Karena yang pertama kali ketemu sama Nabi tadi di orang Mekah, Abu Jahal. Lalu diceritalah sama dia, datang malaikat Jibril, datang burak, datang ABC sampai selesai. Begitu selesai, Abu Bakar sudah tahu. Ini Abu Jahal mau koyahkan imannya. Maka ada dua kisah, ada dua riwayat. Riwayat pertama, Abu Bakar berkata, wahai Quraisy, ketahuilah, aku telah yakin, kalimat ini ya, yang kita jadikan bahasan kita yakin. Aku telah yakin Muhammad utusan Allah dan benar dia menerima wahyu dari langit sementara dia di bumi. Kenapa aku tidak yakin kalau dia bisa naik ke langit? Sama saja. Jawaban yang kedua yang unik ini. Apa yang dia bilang? Dan ini sekaligus membungkam mulutnya Abu Jahal dan juga membuat orang Quraisy nggak ada yang bisa bicara. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah, kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas terang putih. Muhammad bilang, tidak Abu Bakar, tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya akan bilang, iya hitam. Bayangkan bagaimana keyakinannya tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Di zaman dulu ini, belum ada media, Islam belum lengkap, ayat baru berapa ayat yang turun untuk bangsa Mekah. Abu Bakar bilang apa? Kalau depan mata saya tembok putih, Muhammad bilang enggak, Abu Bakar itu hitam. Saya bohongkan mata saya dan saya bilang, oh iya hitam, betul, mata saya yang salah. Sampai anggota tubuhnya pun dia lebih percaya Nabi SAW daripada anggota tubuhnya sendiri. Maka Abu Jahal jadi diam. Bagaimana caranya mengoyahkan imannya orang